Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai database non-relasional tipe dokumen. Dokumen database atau disebut juga sebagai document oriented database ini biasanya untuk storage menggunakan konsep JSON atau XML ya. Nah, tapi pada saat ini XML itu sudah mulai tidak banyak digunakan lagi karena kan terlalu kompleks untuk dibaca dan terlalu verbose. Seperti Anda lihat contohnya ya, yang sebelah kiri ini XML, yang sebelah kanan ini JSON ya. Untuk XML itu setiap data itu dilingkupi menggunakan tag-tag ya, mirip HTML tag gitu. Nah, jadi dia dari tengah datanya, kemudian kanan kirinya adalah tag. Sedangkan kalau yang di JSON itu Anda lihat bentuknya adalah konsepnya adalah key value ya. Key bentuknya di dalamnya ada key value lagi ya. Nah, inilah bentuk JSON. Nah, saat ini yang bisa dipakai adalah yang JSON. Berikut ini adalah hal-hal yang penting dalam pembuatan suatu dokumen menggunakan struktur JSON ya. Jadi JSON itu dibuat dengan konsep pasangan key values. Yang sebelah kanan itu ada contoh ya. Contoh yang sebelah kanan ini. Kemudian satu dokumen itu berbentuk pasangan name values yang dipisahkan tanda koma. Seperti ini ada ID, ada tanda koma, first name, key first name, value-nya Jane, ada tanda koma dan seterusnya. Kemudian dokumen diawali dengan tanda kurawal buka dan diakhiri tanda kurawal tutup. Name itu berformat string seperti first name, address dan sebagainya, last name berformat string. Sedangkan value itu bisa berformat bisa number ya, bisa string juga, bisa boolean, bisa berupa array, bisa berupa objek atau null. Kalau tipenya array, maka dituliskan dalam kurung kotak seperti hobbies ini ya. Ini tipenya array sehingga diletakkan dalam kurung kotak. Sedangkan kalau value-nya itu berupa objek, maka ditampilkan objek tersebut ditampilkan dalam bentuk pasangan key value seperti ini address. Ya. Tampilkan dalam pasangan key value menggunakan kurung kurawal lagi. Jadi dalam address ini ada pasangan key value lagi. Nah, ini adalah konsep dasar dalam pembentukan dokumen dengan struktur JSON. Ada beberapa contoh database MySQL yang memiliki tipe dokumen, di antaranya seperti MongoDB, CodeDB, maupun RavenDB. Nah, di video kali ini kita akan bahas yaitu menggunakan MongoDB. Itu yang paling banyak dipakai soalnya. MongoDB ini merupakan basis data MySQL dengan tipe dokumen base yang mungkin paling terkenal ya karena banyak penggunanya ya. Kemudian dia menyimpan datanya dalam satu dokumen JSON yang disebut dengan BSON ya, binary JSON. Nah, ada beberapa perbedaan memang antara JSON dengan BSON ini. Kalau yang JSON biasa JSON ya, itu misalnya penyimpanannya number, string dan seterusnya. Tapi kalau BSON itu dia bisa menyimpan date ya, tanggal. Kemudian untuk yang number itu dia bisa membedakan antara float, integer dan seterusnya. Nah, si MongoDB ini menggunakan konsep BSON ini juga untuk peningkatan kinerjanya, pembacaannya. Ini dikembangkan sejak tahun 2009, jadi sudah cukup lama bandingannya sekarang ya, sudah 10 tahun lebih, dan telah mendukung hampir semua bahasa pemrograman yang dapat berinteraksi dengan MongoDB ini. Salah satunya Python, itu yang akan kita pakai nanti. Kemudian MongoDB ini adalah cross platform, artinya dia bisa masuk ke entah Windows ataupun Linux atau OS yang lain. Dia memberikan kinerja yang tinggi, kemudian availabilitas atau ketersediaan yang tinggi juga, dan skalabilitas yang mudah. Konsep storage-nya dalam MongoDB ini bekerja dengan konsep collection dan dokumen. Jadi nanti kalau kita bicara dengan MongoDB akan sering mendengar istilah collection ini. Database itu adalah wadah dari collection. Jadi di dalam database ada collection, kemudian dalam collection itu ada dokumen-dokumen. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lihat slide berikut ini. Nah, di sini ditunjukkan perbandingan konsep MongoDB dengan RDBMS. Ya. Di gambar sebelah kanan itu terlihat bahwa dalam satu database itu terdapat beberapa collection. Dalam setiap collection itu terdapat
eh, banyak dokumen. Nah, database itu sama dengan konsepnya RDBMS ya. Jadi wadah dari, kalau di DPS kan wadah dari tabel database itu. Kalau di MongoDB database adalah wadah dari collection. Dari tabel dengan collection itu sama, konsepnya sama. Kemudian untuk setiap record atau tabel atau row di RDBMS itu padahalnya di dalam MongoDB adalah dokumen. Sedangkan untuk kolom atau field itu sama ya sebenarnya. RDBMS juga kadang kita menyebutnya sebagai field. MongoDB juga field. Untuk join di MongoDB tidak ada konsep join ya, sehingga menggunakan embedded dokumen. Sedangkan untuk primary key itu mirip ya. Di MongoDB itu ada yang otomatis bisa dibuat namanya ID ya. Default primary key-nya itu ID. Itu otomatis dibuat oleh MongoDB menggunakan UUID ya. Tapi kita bisa juga membuat sendiri. ID yang kita inginkan juga bisa kita buat sendiri. Kalau tidak kita buat, maka otomatis akan dibuatkan oleh si MongoDB. Untuk menjalankannya, ya, kalau RDBMS itu, misalnya kalau MySQL itu kita jalankan dalam MySQLD, ya. Sedangkan kalau di MongoDB itu menggunakan MongoD, ya. Mongot ya, MongoD gitu. Jadi kalau di Windows ya mongot.exe gitu. Sedangkan untuk kliennya, kalau RDBMS itu menggunakan MySQL.exe kalau di Windows, dan di MongoDB itu menggunakan mongo.exe. Oke, schemaless atau tanpa skema, itu maksudnya adalah kita tidak perlu membuat skema itu di awal saat berdesain. Ya. Jadi, kalau kita menggunakan RDBMS kan, kita harus atur dulu strukturnya seperti apa. Misalnya kita harus siapkan first name, last name, position dan sebagainya, itu kita harus siapkan di awal. Atau NIM, nama mahasiswa, IPK, kita siapkan di awal. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ada data, misalnya ada data golongan darah, itu kita harus rubah lagi skemanya. Nah, kalau di MongoDB tidak seperti itu. MongoDB ini database berbentuk dokumen, dalam satu collection itu bisa menyimpan dokumen berbeda. Ya, artinya dalam satu tabel itu rekodnya itu bisa beda-beda. Misalnya ini sebelah kanan kalian bisa dilihat ini ya. Yang bagian atas ini record yang record 1 dan record 2 namanya gitu ya, di collection yang sama. Yang di atas itu hanya ada first name, last name, position, office number, office phone. Tapi yang di bawah itu selain first name, last name, position, office number, dan office phone juga ada hire date dan termination date. Karena kemungkinan Bob Wilson ini ya, namanya kan Bob Wilson itu yang 2 itu. Nah itu sudah keluar. Kalau yang di atas karena orangnya belum keluar, Alice Johnson itu belum keluar, sehingga tidak ada termination date-nya. Nah, ini padahal di collection yang sama. Jadi tidak harus setiap record itu mempunyai struktur yang sama. Ini kalau misalnya menggunakan RDBMS, maka hire date dan termination date miliknya Alice dan Johnson itu akan selalu diisi null ya. Kalau misalnya hire date-nya itu misalnya diisi saat masuk, oke, tapi termination date-nya karena dia belum keluar, maka selalu diisi null, kondisi masih kosong. Nah, itu yang tidak terjadi di MongoDB ini. Lalu bagaimana dengan masalah relationship, lalu ada join dan sebagainya ya. Kalau kita menggunakan RDBMS, maka kita kenal namanya normalisasi, yang nanti antar tabel itu ada relasinya. Kemudian untuk menggabungkan antar tabel itu lagi saat query, kita gunakan join. Seperti contoh di sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini adalah contoh struktur tabel RDBMS ya. Misalnya seperti blok gitu ya, ada suatu post, yang tengah itu post, mempost sesuatu di blok itu, kemudian mendapatkan komentar, ya, sebelah kiri ada komen, tabel sendiri, ya, karena satu post itu bisa memiliki banyak komentar, sehingga dibuat seperti ini ya. Di komen ada post ID-nya, primary key dari post, jadi foreign key di komen. Dan satu post itu juga bisa memiliki banyak tag, ya, bisa memiliki banyak tag, sehingga dibuat tabel sendiri khusus tag. Karena di sini ada foreign key post ID di tag itu, sehingga dia bisa berrelasi dengan tabel post ini menggunakan primary key-nya post ID di sini. Nah,
Ini berbeda kalau kita menggunakan MongoDB ya. Anda bisa lihat di bagian sebelah kanan ya. Di bagian sebelah kanan itu tetap menjadi satu dokumen saja ya. Jadi kita tidak harus membuat banyak collection, satu collection ya di satu dokumen ini untuk misalnya satu dokumen ini memiliki banyak tags, maka tag di sini Anda lihat menggunakan menggunakan array. Jadi ada berapapun tagsnya tinggal ditambahkan di array tags di sini. Sedangkan untuk komentar, kalau misalnya satu dokumen ini punya banyak komentar, maka komentarnya akan dibuat bentuk array. Di dalam array-nya ada objek-objek key value juga seperti ini. Nah, ini disebut sebagai embedded document. Ya, jadi kita tidak menggunakan model join, tapi kita menggunakan konsep embedded document di dalam MongoDB. Untuk menginstal MongoDB, ya sebenarnya kalau misalnya Anda masuk ke webnya MongoDB ya di mongodb.com itu di sana ada yang berbayar juga, tapi ada juga yang kita menggunakan model community ya, itu yang free, itu sudah bisa kita pakai, kita gunakan. Nah, di sini saya tunjukkan untuk yang model untuk platform Windows ya. Untuk platform yang lain silahkan pilih, nanti begitu masuk ke webnya MongoDB bisa dilihat di situ ada pilihan platformnya juga. Nah, Anda bisa masuk ke URL seperti yang tertulis di situ, kemudian Anda download ya. Biasanya kalau Windows itu kita ambil yang mudah itu MSI sehingga bisa kita install, nanti kita jalankan, kita install. Setelah terinstall selesai, ada kemungkinan akan masuk ke service ya. Kalau Anda setting masuk ke service, maka otomatis setiap Windows-nya Anda jalankan, maka Mongo servernya atau Mongo.exe-nya itu sudah otomatis dijalankan juga. Karena di service-nya sudah diatur seperti itu. Tetapi misalnya tidak diatur untuk masuk ke service atau diatur supaya manual di service-nya, Anda juga bisa jalankan Mongo.exe-nya itu dengan masuk ke folder tempat install MongoDB tadi, kemudian Anda jalankan Mongo.exe-nya itu. Itu untuk jalankan servernya. Nah, kondisi server kalau kita jalankan dari Mongo.exe, jangan ditutup itu nanti. Windows yang menjalankan Mongo.exe itu biarkan saja, karena itu artinya servernya sedang bekerja. Kemudian, jangan lupa untuk menyiapkan lokasi default untuk database MongoDB itu ada di C DataDB ya. Lalu untuk masuk ke kliennya atau untuk mengakses atau memberi perintah ke MongoDB, ya kita masuk lagi ke tempat install MongoDB tadi, kemudian dijalankan bukan Mongo tapi Mongo yang tanpa D, Mongo.exe. Maka begitu itu dijalankan, hasilnya muncul jendela baru. Nah, ada di situ tinggal menjalankan perintah-perintah dari MongoDB. Baik, kali ini kita akan implementasikan ya penggunaan MongoDB ini. Yang pertama, Anda lihat ini lokasi biasanya lokasi instalasi ya, dari C program files MongoDB, server atau nomor versinya berapa, kemudian dalam bin ada file Mongo.exe, juga ada file MongoDB.exe gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda pengen mengetahui di lokasi service ya, misalnya sini kita masuk ke service. Nah, di sini ada MongoDB server. Nah, itu kalau Anda atur di instalasi supaya nanti masuk ke service, maka di sini bisa Anda atur supaya dia bisa disetting secara manual atau disetting secara otomatis. Nah, kira seperti itu. Oke, kembali ke sini saya akan jalankan Mongo.exe-nya ya, karena tadi sudah jalan untuk servernya tadi. Ini saya akan jalankan Mongo.exe-nya. Oke, terlalu lebar sepertinya. Nah, seperti ini. Tampilan seperti ini di awal ya. Kita bisa bersihkan menggunakan perintah cls, bersihkan layar. Nah, kita bisa melihat database apa saja yang ada di MongoDB ini. Nah, perintah show dbs. Ada banyak database di situ. Ya. Misalnya kita cek satu, use toolbar-nya menggunakan atau membuka database coba. Kemudian kita akan melihat ada berapa collection di sana. Hanya ada satu data collection. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat baru saja ya. Kita akan membuat juga barang, tapi kita buat baru di database baru. Untuk membuat baru kita tetap gunakan seperti ini ya. Tadi kan hanya ada admin, coba, config, lokal, test, toko. Misalnya kita buat dagang.
Ini artinya kita sudah masuk ke database dagang, padahal ini belum ada. Kalau belum ada akan dibuatkan, kalau sudah ada maka dia akan dibuka. Jadi kita akan lihat apakah benar database dagang. Oh, ini belum masuk di situ. Sebentar, kita akan coba masuk ke isikan datanya, baru dia nanti akan masuk ke sana. Oke, kita akan masuk ke database dagang, dipastikan wah ini sudah aktif. DB ternyata mengetahui database apa yang sangat aktif saat ini. Nah, kemudian kita masuk ke koleksinya, ada nggak di situ? Masih belum ada koleksinya. Kita akan isi satu collection di sini. Barang saja, barang sekalian kita isi. Karena belum ada datanya, maka tidak ada koleksinya juga. Kita bisa membuat collection tanpa data juga bisa. Tapi kalau misalnya kita langsung buat datanya, otomatis akan dibuatkan collection-nya sesuai dengan isi data tersebut. Bisa kita akan buat barang, kita isikan data menggunakan insert pertama ya. Misalnya kode 01, kemudian nama, misalnya buku tulis gitu. Nah, ini sudah terlihat bahwa insert satu data. Kita juga bisa menggunakan insert one. Ya, misalnya gini, kita gunakan insert one, kodenya 02 ya, 02, nama buku gambar kan gitu. Kita tambah stok ya, supaya nanti apa? Supaya nanti kelihatan ini ada dua rekod berbeda datanya ya. Nah, stoknya 20 gitu. Terlihat di situ bahwa tampilannya hasilnya berbeda. Di sini kita akan diberi return value-nya apa? Object ID atau primary key-nya yang dibuatkan oleh si MongoDB-nya. Kalau misalnya saya pengen membuat membuat primary key sendiri, boleh nggak? Boleh saja. Sekarang kita coba ya. Insert one ini kita tambahkan ID di situ. Misalnya kita buat ID-nya 1, kemudian kodenya 003, biar dengan tadi. Nama barangnya misalnya tas, stoknya 5 itu. Nah, sekarang di sini tidak dimunculkan objek ID-nya, karena ID-nya menggunakan buatan kita sendiri. Ya. Cara ketiga untuk mengisikan itu bisa menggunakan insert many ya. Kita menggunakan DB barang ini. DB itu database, kemudian barang itu collection-nya ya. Barang itu collection-nya. DB itu nanti akan ngacu ke dagang, karena yang sedang kita buka DB-nya adalah dagang. Barang collection-nya, kemudian kita tinggal beri metodenya sini. Misalnya insert many. Karena banyak, kita gunakan array di sini. Karena lebih dari satu ya. Saya kode 004, kemudian nama, sepatu, misalnya stok 3. Kemudian yang kedua, kode 005, namanya adalah pensil. Nah, kurang ganti 2, pensil, stok 50. Ini kita bedakan lagi, ada harga di sini saya. Harga 1000 misalnya gitu ya. Nah, kita bisa tutup array-nya tadi. Akan terbentuk dua data. Insert ID-nya ada 2, ada objek ID-nya dibuatkan 22. Nah, sekarang kita untuk melihat apa yang sudah diisikan, kita bisa gunakan perintah find seperti ini. Nah, akan muncul data-data yang sudah kita isikan tadi. Supaya tampilannya lebih mudah dibaca, kita gunakan pretty ya. Nah, seperti ini, supaya tampilannya lebih mudah dibaca. Nah, Anda lihat objek ID, semuanya menggunakan objek ID kecuali yang tadi kita isikan manual. Ini ID-nya 1, tadi kita isikan manual ya, terlihat di situ. Oke, kalau kita misalnya yang ingin kita lihat tidak semuanya, tetapi kita hanya pengen melihat
kita hanya pengen melihat yang stoknya dengan 5 ya gitu. Maka kita bisa menggunakan perintah ini find, kemudian nyari yang stoknya 5. Nah, harusnya munculnya apa ini? Harusnya munculnya yang stoknya sama dengan 5. Harusnya tas ya. Nah, oh benar, tas stok muncul 5. Kalau misalnya kita lihat yang stoknya kurang dari 5, nah berarti sini bukan hanya menggunakan stok, tapi ini kita tambahi perintah less than, ya, less than 5, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, karena kurang dari 5, maka tas tidak masuk. Pengen kita tas ini juga harus masuk, supaya nanti harinya ada 2 ya, ada sepatu dan tas, karena sepatu stoknya 5, tas stoknya 5, sepatu stoknya 3, supaya nanti tas juga ikut muncul. Maka kita tidak menggunakan less than, tapi menggunakan less than or equal. Jadi bukan hanya LT tapi LTE, less than or equal, seperti ini. Nah, ada 2 kan sekarang. Ada yang tas stoknya 5 dan sepatu stoknya 3. Kita bisa juga mencari barang itu berdasar namanya. Nah, misalnya kita cari berdasar nama sepatu gitu ya. Nah, langsung ketemu toh, ada sepatu. Atau kita mencari barang yang mengandung kata, tadi ada buku gambar ya. Oke, kita mengandung kata gambar. Berarti menggunakan apa? Menggunakan slash gambar slash. Nah, ini akan masuk yang mengandung kata-kata gambar. Tapi kalau kita pengen barang yang diawali dengan kata buku, nah berarti seperti ini. Ini buku, tetapi tandai caret di atasnya. Nah, ini artinya diawali dengan kata-kata buku. Maka akan muncul buku tulis dan buku gambar. Selain perintah insert tadi yang di awal tadi ya, itu MongoDB juga mempunyai perintah namanya save. Hanya saja save ini nanti tidak diakomodasi oleh PyMongo, library Python untuk mengakses MongoDB. Tetapi oke lah, karena kita di sini kita menggunakan Mongo Client, kita akan gunakan juga perintah save ini. Bedanya apa perintah save ini? Kita lihat ya. Barang pakai save di sini. Misalnya kita buat ID 2, kemudian kodenya 006, nama sandal, harga 8.000. Oke, sudah masuk. Di saat kita gunakan perintah save, maka akan muncul return value-nya itu ada match, ada absert, ada modify. Ya, untuk ID 2. Nah, save ini mengacu ke primary key ID-nya ya. Oke, kita lihat dulu apakah sudah boleh masuk atau belum. Kalau kita lihat find, nama barangnya itu adalah tadi sandal. Nah, benar ya, sudah masuk nama sandal, ID-nya 2. Nah, di sini kalau misalnya kita isikan lagi dengan save lagi, ID-nya 2, padahal ID-nya primary key. Kalau ID-nya sama, maka si Mongo itu akan melakukan update, melakukan absert ya, di update datanya, dimodified ya, dimodified. Saya jadikan 10.000 harganya. Oke. Nah, yang match 1, kemudian yang termodified 1. Nah, kalau tadi kan di awal tadi kan kalau save tadi absertnya 1, artinya dia mengisikan data baru 1. Tapi begitu dengan perintah yang sama, primary key-nya sudah pernah ada, maka dia tidak melakukan proses mengisikan, tetapi dia akan melakukan modifikasi, mengupdate datanya. Kita lihat apakah benar sudah terupdate datanya. Kita ambil perintahnya ini, mencari nama sandal. Terlihat sudah jadi 10.000, berarti sudah terupdate. Nah,
Selain menggunakan perintah save ini untuk mengupdate data ya dengan pribadi tertentu, kita juga bisa mengupdate data tetapi berdasar bukan primary key, tapi berdasar misalnya berdasar kode. Misalnya kita akan mengupdate yang data sandal itu lagi ya. Barang kita lakukan update untuk kode barang 006 ya, ada kan 006 ya. Kemudian kita setting isiannya di set untuk harganya kita sediakan 15 tuh harga 15.000. Jadi sebelumnya kan 10.000 kan, dari 8.000 jadikan 10.000. Sekarang saya coba untuk dijadikan 15.000. Oke, sudah berhasil match 1, termodified 1 juga sudah berhasil. Sekarang kita cek benar nggak sudah berubah jadi 15.000. Oh ternyata benar 15.000. Nah, lalu gimana caranya untuk menghapus data barang ini? Salah satu datanya misalnya sandal kita hapus ya. Berarti di sini kita berikan perintah remove. Apa yang kita remove? Yang kita remove adalah yang namanya misalnya sandal. Anda juga bisa menggunakan yang di remove itu kode 006 sama saya, karena kodenya kan di situ tidak ada yang kembar. Atau kalau misalnya, oh ya, hati-hati sekali dengan remove ini ya. Kalau misalnya nanti Anda lupa tidak mengisikan kriteria apa yang di remove, maka yang hilang adalah semua data. Ya, dia akan menghapus semua data, atau seperti di database relasional itu namanya truncate, di MySQL itu namanya truncate, menghilangkan semua isinya. Nah, sekarang kita coba, kita hanya menghapus yang sandal saja. Oke, remove 1, sekarang kita cek ada nggak data sandal itu. Oke, sudah ketemu. Nah, itu kira-kira ya bayangan penggunaan MongoDB untuk CRUD-nya, dari mulai insert, kemudian update, delete, juga bisa digunakan untuk men-select lah, atau find ini sebutannya. Kemudian untuk keluar dari klien ini kita bisa berikan perintah exit.